Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan soal KSM Kimia tingkat kabupaten tahun 2019 untuk soal nomor 4 sampai nomor 6. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu secara sempurna. Di dalam darah terdapat sistem kesetimbangan asam basa yang penting agar tubuh kita berfungsi secara normal dan sehat. Dalam darah terdapat sistem buffer H2CO3, HCO3- yang mempertahankan pH sekitar 7,4. Namun demikian, dalam kondisi ekstrim, keseimbangan pH darah dapat terganggu. Salah satu kasus adalah pendaki gunung dapat mengalami gejala mulas, mual, muntah, hingga pingsan bila mendaki gunung dan ketinggian di atas 5.000 meter. Manakah pernyataan yang tepat mengenai fenomena tersebut? Teman-teman, kondisi ini sering disebut dengan AMS atau Acute Mountain Sickness atau sering juga disebut penyakit ketinggian. Nah, di sini yang ditinjau adalah tentang pH, kemudian kadar oksigen, dan kadar CO2. Nah, untuk membahas ini, saya punya ulasannya. Gas CO2 dalam darah berasal dari hasil metabolisme sel, baik itu karbohidrat, protein, maupun lemak, di mana proses ini membutuhkan gas O2 atau oksigen. Gas CO2 dalam darah sebagian dikeluarkan lewat pernapasan dan sebagian lagi bereaksi dengan molekul air untuk menghasilkan H2CO3 yang kemudian membentuk sistem buffer dengan HCO3- dengan pH sekitar 7,4. Nah, pada kondisi tertentu pH dapat mengalami gangguan. Ketika pH darah kurang dari 7,4 sering disebut asidosis. Dan jika lebih dari 7,4 sering disebut alkalosis. Nah, kita kembali pada topik. Pada ketinggian 5.000 meter di atas permukaan air laut, kondisi udara sangat ekstrim. Yaitu apa? Kadar oksigennya berkurang. Suhu dan tekanan juga menurun. Hal tersebut menyebabkan laju reaksi dalam metabolisme mengalami hambatan. Akibatnya, produk CO2 berkurang dan pembentukan H2CO3 juga mengalami penurunan. Sehingga keasaman dalam darah menurun karena dalam keseimbangan ini H2CO3 plus H2O menjadi H3O plus HCO3- dengan berkurangnya H2CO3 maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri menyebabkan H3O berkurang. Akibatnya mengalami alkolisis, pH-nya lebih besar dari 7,4. Oke, maka jawaban yang tepat sesuai dengan analisa kita adalah yang B. Ya. pH darah naik karena menurunnya kadar O2 mengakibatkan kadar CO2 dalam plasma darah menurun, sehingga kadar H3O+ juga menurun. Soal yang nomor 5.
Pada surah Al-Maidah ayat 88 Allah berfirman, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan yang baik mengandung gizi yang cukup untuk tubuh seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Beberapa protein dari asam amino esensial seperti leusin hanya diperoleh dari makanan. Protein yang mengandung leusin banyak ditemukan dalam kacang-kacangan. Jika diketahui kacang polong mengandung protein yang MR-nya 1600 yang hanya terbentuk dari monomer asam amino leusin melalui reaksi kondensasi. Maka berapa banyak leusin yang menyusun protein tersebut? Kita ketahui dulu MR protein 1600. Kemudian leusin, rumus senyawanya adalah C6H13O2N dengan MR 131. Ini adalah reaksi kondensasi antar molekul leusin. Ini kita simulasikan dua molekul leusin menghasilkan dileusin dengan melepaskan satu molekul H2O. Ini jika kita anggap jumlah leusinnya adalah N, maka H2O yang dihasilkan adalah N-1. Kita buat persamaannya. N kali MR leusin dikurangi N-1 kali MR H2O sama dengan MR protein. Kita masukkan angka-angkanya. N kali 131 dikurangi N-1 kali 18 sama dengan 1600. Kita masukkan 131N dikurangi 18N plus 18 sama dengan 1600. 113N sama dengan 1600 dikurangi 18. 113N sama dengan 1582. N sama dengan 1582 dibagi 113 sama dengan 14. Soal yang nomor 6. Allah telah menganugerahkan berbagai jenis tanaman buah-buahan bagi kehidupan di bumi. Dalam surah Al-An'am ayat 99 kita diperintahkan untuk mengamati bagaimana proses pohon berbuah dan proses pematangan buah. Pematangan buah dipengaruhi senyawa etilen yang terkandung dalam hormon buah. Pada proses pematangan terjadi degradasi karbohidrat menghasilkan glukosa, sehingga buah terasa manis ketika telah matang. Proses pematangan dapat dipercepat dengan cara membungkus buah yang telah dipetik dengan menambahkan senyawa karbid. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Perlu kita ketahui bahwa karbid adalah senyawa yang mudah meledak atau disebut eksplosif. Dengan molekul air bereaksi menghasilkan etilen atau C2H2 dan CaO, kalsium oksida. Pada proses pematangan di sini kita lihat pernyataan yang A, reaksi karbid dan etilen buah. Ini adalah salah. Yang terjadi bukan reaksi antara karbid dan etilen, tapi
karbit dengan molekul air. Oke, yang pertama salah. Kemudian reaksi karbit meningkatkan suhu sehingga kandungan etilen meningkatkan kematangan buah. Ini kandungan etilen yang dimaksud di sini adalah kandungan etilen yang ada di dalam buah. Kandungan etilennya tidak meningkat. Yang benar adalah karena produk etilen dari reaksi dengan karbit itu yang menyebabkan percepatan pematangan buah. Jadi yang kedua ini juga salah. C. Reaksi karbit dengan uap air. Nah, ini yang benar. Mengeluarkan atau menghasilkan asetilen yang mempercepat pematangan buah. Ya, ini adalah jawaban yang benar. Yang D. Degradasi karbohidrat menjadi glukosa dikatalisasi oleh karbit. Ini salah. Ya. Karbit bukan sebagai katalisasi, tapi di sini sebagai agen untuk menghasilkan etilen. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya pada lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.